Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang sangat luar biasa, Bapak Preses Samosir, Bapak Pendeta Renjustin Gultom STMA, yang tinggal menghitung hari akan berangkat menuju Afrika. Dan akan ada reuni komunitas internasional di sana, alumni dari International Diaconic Management bersama dengan UM yang akan berangkat ke Ghana. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan Bapak Preses tentang bagaimana persiapan beliau dan pemikiran beliau seputaran diakonia. Mengingat Bapak Preses ini semenjak dari SCT HKBP Pematang Siantar, alumni Tambuk tahun 1983 dan dihabiskan menjadi pendeta di pedalaman di Sungai Netek tahun 1991. Menjadi pendeta HKBP. Dan kemudian ada pengalaman-pengalaman internasional juga, baik menempuh studi manajemen desa di Jepang, lalu studi di Korea Selatan, dan di tahun 2015 beliau juga studi internasional diakonia manajemen dari Jerman. Dan dengan extended study dari Afrika, Asia, dan juga di beberapa kawasan Eropa. Dan mengingat beliau juga bermaksud akan menjadi calon Kepala Departemen Diakonia HKBP yang akan dipilih oleh Sinode Stan di bulan Desember yang akan datang untuk periode 2024-2029. Untuk mengenal tentang beliau, untuk itu mari kita berbincang sejenak tentang bagaimana pemikiran beliau seputaran diakonia dan bagaimana ide-ide yang akan dibawakan oleh pertemuan internasional ini di Afrika yang akan bisa diwariskan untuk mengembangkan pelayanan HKBP khususnya di seputaran diakonia. Untuk itu kita berbincang dengan Bapak Preses Amang Pendeta Renjustin Gultom STMA. Selamat sore. Selamat sore dan terima kasih telah datang Bapak Preses. Terima kasih. Ya, Bapak Preses akan berangkat ke Afrika. Ya, tinggal beberapa hari lagi di tanggal 11 sampai 22 Oktober. Nah, untuk itu apa sebenarnya yang akan berlangsung di Afrika, Bapak Preses, dan mungkin bisa dijelaskan lebih jauh tentang pelayanan diakonia itu seperti apa dan bagaimana itu harus bisa terrealisasi kepada segenap pelayan dan segenap jemaat HKBP. Ya, baik. Pertama, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada kesempatan ini, Saudara Johansen Gultom, tentang reuni ke-9 ya, yang akan diadakan oleh United Evangelical Mission bersama dengan International Community Diaconic Management, bersama dengan Bielefeld, di ED, di Ghana, Afrika. Memang ini pertemuan sekali setahun, tapi karena beberapa tahun yang lalu kita diganggu oleh COVID, sehingga kita terganggu oleh pertemuan ini. Kemudian dilanjutkan setelah COVID kembali. Ini sebenarnya diorganisir oleh United Evangelical Mission dan ICDM, teman-teman lulusan dari International Diaconic Management dari Jerman. Pertemuan ini mengacu kepada Sustainable Development Goal SDGs yang akan dipertegas, dijelaskan, diurai lebih jauh, lebih dalam, dievaluasi. Bagaimana SDGs 3 ini menyangkut health coverage and kesejahteraan. Apakah memang ini sudah diimplementasi di seluruh dunia? Seperti itu. Kenapa di Afrika? Ya. Memang panitia memilih ini karena sebuah keunikan yang ada di Afrika. Kita memahami Afrika memang berada di bawah kekelaman beberapa puluh tahun yang silam. Mereka menjadi pusat perdagangan daripada perbudakan. Kemiskinannya juga merajalela dan segala sesuatu terbenam. Jadi mereka sebenarnya
di bawah garis kemiskinan yang luar biasa, sengsara saat itu. Tetapi satu hal yang luar biasa, mereka segera bangkit dari kekelaman. Oh ya. Mereka tidak larut di dalam kekelaman, kemiskinan. Iya. Tapi secara bersama bangkit segera. Ya. Sehingga mereka bisa menjadi teladan di tengah dunia dan jajaran Afrika. Yang kedua, dari antara beberapa negara yang cukup mengimplementasi Sustainable Development Goals yang dipimpin oleh 197 negara yang memiliki 7 tujuan dan memiliki sekitar 63 atau beberapa indikator yang luar biasa. Nah, beberapa di antaranya adalah penghapusan kemiskinan, pengembangan kesejahteraan, meminimalisasi angka kematian, mengembangkan pendidikan. Tahun 2030 ini akan berakhir. Oh, jadi ada target yang harus dicapai ya? Iya, jadi 2030. ini tinggal 5 tahun lagi. Kenapa di Afrika? Memang seperti yang saya katakan tadi, mereka sungguh luar biasa di dalam implementasi dan evaluasi. Nah, yang kedua, mereka juga menjadi perhatian daripada WHO, World Health Organization. Ya, bayangkan karena kelihayan mereka memanage krisis kesehatan di beberapa tahun silam, sehingga mereka mampu keluar dari persoalan penderitaan, persoalan kesehatan. Nah, sehingga WHO mengambil posisi di Ghana. WHO membuat kantor di Ghana karena Ghana mampu memberikan masukan ke sekitar Afrika. Yang ketiga juga kelihatan organisasi-organisasi rakyat, organisasi swasta, gereja luar biasa mempromosikan soal kesehatan dan luar biasa juga ikut membantu memberdayakan setiap orang sehingga keluar dari persoalan-persoalan kesehatan seperti itu. Nah, jadi artinya mereka tidak melempem, mereka berdaya, mereka hand in hand together, mereka secara bersama di dalam menggapai bagaimana keluar daripada persoalan penderitaan menuju kesejahteraan dan kesehatan. Jadi gereja di Ghana juga turut terlibat membantu pemerintah, khususnya di dalam kesehatan, Pak ya? Ya, itu dia. Jadi artinya gereja tidak hanya sebatas kegiatan pelayanan rutinitas, hanya berkhotbah di mimbar, tapi juga peduli dengan persoalan-persoalan apa yang ada pada masyarakat. Oke, jadi untuk sebelum mengurai lebih jauh lagi, mungkin Bapak Preses bisa mengurai, ya, karena ini berkaitan dengan peranan gereja yang juga berkontribusi dalam mengembangkan diakonia, dan khususnya dalam kaitannya terhadap membantu negara di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Mungkin Bapak Preses bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya diakonia yang utuh di dalam gereja itu. Dan sejauh apa saat ini gereja kita melihat, ya, atau bahkan apa yang telah dikerjakan saat ini di Samosir. Karena saya dengar di Samosir juga mulai mengembangkan pelayanan diakonia yang Bapak terapkan bekerjasama juga dengan pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Jadi, saudara-saudara, memang ini harus menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi, bahwa diakonia ini, dari kata diakonos, diakone, pelayan, ya, pelayan diakonia. Sebenarnya diakonia ini bukan milik kita. Ini harus jelas dan tegas. Kalau ini milik kita, berarti kita akan sesuka hati melakukan apa saja pada diakonia. Ini bukan. Ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus, milik Allah kita, yang diberikan kepada setiap orang percaya. Itu dia. Jadi kalau kita baca 1 Petrus 2:9, ya, namat yang rajani dan lain sebagainya. Nah, diakonia ini diserahkan kepada setiap orang. Karena apa? Diakonia dari perspektif Allah Kristus, ini kan pelayanan holistik. Kalau dalam Yohanes 3:16, Allah
mengutus anaknya, ya, untuk apa? Untuk memperoleh eternal life, kehidupan kekal Bagi semua orang, bagi setiap kehidupan kekal bagi semua makhluk, bagi setiap orang, ya. Nah, oleh sebab itu, diakonia mestinya harus menyangkut keseluruhan pelayanan. Jadi jangan hanya sepenggal-sepenggal, tetapi juga harus melihat kebutuhan apa sih yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah umatnya ini, tengah-tengah masyarakat yang berkembang. Ya. Seperti itu. Berarti di dalam pengembangan diakonia ini tentu nggak bisa hanya gereja berdiri sendiri ya, Ya. tapi melibatkan banyak aspek untuk bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan itu. Ya, sebenarnya itu. Nah, diakonia ini kan harus kita pahami bahwa gereja kita ini, Ya. gereja ini kan berada di tengah dunia, berada di tengah 3 konteks yang terjadi. Lihat nih, konteks global. Jadi gereja ada di tengah konteks global, Ya. ada di tengah konteks makro namanya, baru ada konteks meso, ada konteks mikro. Apa ini konteks makro? Konteks makro, gereja kita kan berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan pemerintahan nasional, berhadapan dengan gereja itu sendiri, Tingkat lokal. tetapi juga itu meso ya, konteks meso. Meso. Tapi kita juga berada di tengah atau berada di konteks mikro, bersama warganya dan bersama lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kalau seperti ini, ya kita juga harus paham bahwa pelayanan itu harus dalam 3 konteks seperti itu. Jadi sebenarnya pelayanan yang hanya separatisme, hanya itu saja, ya, dari kita saja. Nah, saya pikir ini masih Sepenggal ya. Sepenggal belum. Sepenggal, belum utuh. Nah, ini harus memperhatikan apa yang dibicarakan oleh dunia ini. Nah, itu sebenarnya saya sendiri harus memberikan perhatian apa sih yang sudah diputuskan dunia ini yang harus kita layani bersama. Ya. Lihat, tadi saya sebutkan 196 kalau tidak salah, 187 kepala negara bertemu di dalam wadah, artinya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Sedunia, ya, menghasilkan dulunya MDGs, Millennium. Millennium Development Goals, tetapi berubah kembali menjadi Sustainable Development Goals tahun 2015. Ya. Nah, jadi beberapa poin yang harus mereka tuntaskan tahun 2030. 2015, sekarang sudah 2000 berapa ini? Bahkan 2030 ini akan semuanya akan berakhir. Dan tujuan ini harus tercapai. Jadi saudara, tinggal 6 tahun. 5-6 tahun lagi, kan seperti itu. Tetapi apa yang harus kita sebutkan dan harus kita pertegas di sini. Kalau gereja tidak ikut atau tidak mempertimbangkan, atau katakanlah kita tidak turut serta, berperan serta dalam mempermudah pencapaian Sustainable Development Goals, tujuan itu, saya pikir ini kan terlampau dangkal sebenarnya diakonia kita. Ya. Jadi sesuai yang Bapak Presiden tekankan, sebenarnya Tuhan itu berkehendak untuk terjadinya pemulihan terhadap dunia, sehingga gereja kita pun yang sebenarnya visinya menjadi berkat bagi dunia, harusnya bisa melihat panggilan Tuhan di dalam konteks global itu tadi, Pak, ya? Iya. Oh, begitu. Nah, jadi bagaimana, apa kira-kira menurut Bapak Presiden yang menjadi penyebab bahwa adanya separatisme atau justru terjadi pemisahan antara gereja yang menganggap bahwa dunia itu justru hanya sekuler, gitu ya, cukup hanya kegiatan yang ibadah saja, ya, hanya rutinitas saja yang menjadi pekerjaan yang harus kita tekuni. Padahal tadi panggilan gereja itu secara global, Tuhan ingin pemulihan secara utuh. Apa kira-kira yang menjadi kendala, khususnya di tingkat gereja atau bahkan paradigma dari para pelayan yang perlu disadarkan, khususnya lewat event internasional ini, Pak? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke sana, ini kan pemahaman teologis, Ya. pemahaman teori 2 kerajaan sebenarnya.
ya kan? Ya. Nah, ini barangkali kita bisa perdalam apa yang dikatakan Martin Luther saat itu. Kerajaan surgawi dan kerajaan dunia, seperti itu. Ya. Tapi jangan salah bahwa gereja berada di tengah dunia. Biarlah gereja menyinari Dunia ini. menodangi dunia sekitar. Nah, seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita juga harus mengakomodir menjadi program kita bersama. Ya. Yang harus kita implementasikan bersama. Apa itu? Nah, tadi saya katakan ada beberapa poin penting yang dipikirkan oleh SDGs, Sustainable Development Goals. Pertama, soal kemiskinan, poverty. Itu harus tuntas 2030. Harus berkurang maksimal. Ya. Yang kedua, soal penyelamatan lingkungan, climate change. Nah, yang ketiga, soal kesehatan, ya kan? Dan keempat, soal katakanlah tentang pendidikan, kapasitas, Ya. pendidikan kapasitas, dan beberapa lagi. Diakonia ke depan, karena tadi saya sudah dikenalkan bahwa saya ikut dalam pencalonan kepala departemen diakonia ke depan. Ya. Ya, karena ini harus kita benahi secara bersama. Bahwa diakonia kita ke depan tidak boleh berjalan di tempat. Tetapi harus bekerja di dalam 3 konteks. Ya. Nah, itu sebabnya apa yang dikatakan Sustainable Development Goals, saya rekrut atau program-program diakonia kita ke depan, kalau saya menang jadi pimpinan diakonia ke depan, saya sebut beberapa hal. Nah, di brosur saya ini dan di kartu nama saya ini saya pertegas gitu ya. Jadi pertama, harapan diakonia ke depan sebagaimana yang saya sudah sebar dan bagikan kepada setiap orang, dan kalau saudara-saudara yang minat juga bisa kita bagi. Nah, yang pertama ini pengentasan kemiskinan, penyelamatan ekologi, pendidikan kapasitas building, dan kesehatan. Jadi kesehatan ini ODDP, HIV/AIDS, dan lain sebagainya. Nah, jadi pengurangan kemiskinan atau penghapusan kemiskinan harus menjadi program pokok kita bersama. Penyelamatan ekologi apalagi? Ya. Dan pengembangan kapasitas, capacity building, dan serta kesehatan ini. Ya. Nah, jadi kembali tadi kepada kesehatan. Nah, karena saya harus pergi tanggal 11 meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Kuala Lumpur, Istanbul, Accra, dan Ghana. Nah, kami akan menghubungi dan eksposur. Barangkali boleh studi banding kepada Ghana yang menginisiasi, mensponsori, berbuat yang lebih baik daripada yang lain. Karena mereka bisa jadi cermin. Ini diakui oleh Jerman, ya. Namanya EED, ya. BEED. Nah, artinya mereka juga setuju bahwa Ghana ini memang luar biasa agresifnya. Baik dari segi mitra, mereka jadi acungan jempol nomor 5 yang melakukan tingkat pendidikan yang luar biasa. Dan itu diinisiasi gereja atau negara? Ya. Nah, jadi kerjasama dari gereja dan negara di dalam melakukan kegiatan ini. Ya, jadi mereka juga merangkul pemerintah dan gereja dan semua stakeholder. Jadi organisasi swasta, organisasi gereja, organisasi lain duduk bersama, hand in hand together, melakukan yang terbaik. Nah, pada saat COVID, nah mereka juga menjadi teladan. Nah, gereja, organisasi rakyat, organisasi swasta, pemerintah bergandengan tangan mempercepat pemulihan daripada persoalan COVID. Nah, itu. Nah, yang kedua, nah, persoalan kesehatan ini memang kita tahu kalau kita lihat sumber ya, Google atau ChatGPT, mereka mengatakan bahwa 15-20% dari persoalan kesehatan kita
masih perlu penanganan. Walaupun memang 80% sudah hampir memenuhi yang baik dan memenuhi kesejahteraan. Sama halnya dengan Indonesia juga. Jadi setelah saya cek dengan bagaimana sebenarnya gereja HKBP peduli dengan soal kesehatan. Saya cek dengan Dr. Benny Sinaga, pimpinan Rumah Sakit Baligi. Ya. Saya cek ke Ibu Berliana Sebagarian, pimpinan HAM, HIV AIDS Ministry. Saya juga pernah berbincang-bincang dengan Dr. Maya, ya, direktur daripada Vita Insan. Jadi kami chat dan diskusi-diskusi pendek soal kesehatan, dan mereka mengatakan memang kita sudah berbuat. Gereja kita ya. Gereja kita sudah berbuat, walau juga belum maksimal. Ya. Dr. Bindi mengatakan, ya kita sudah melakukan yang terbaik. Memang kepedulian kesehatan dari warga kita sekarang sudah makin meningkat. Ya. Jadi rumah sakit kita, khusus rumah sakit Baligi sudah berbenah. Nah, tapi persoalan ada sebuah standar yang belum bisa kita penuhi. Nah, soal standar kamar, misalnya kamar apa namanya? Kalau seorang pasien Kelas-kelas kamar. ya kelas-kelas kamar kadang-kadang belum kita bisa penuhi karena soal dana ya yang belum tersedia. Nah, jadi persoalan lain atau barrier lain yaitu dokter-dokter memang sudah banyak, hampir 20-an ke atas. Ya. Tetapi beliau mengatakan masih belum ada yang full timer yang menetap langsung Di rumah sakit kita. Oh. Nah, dulunya memang ada cabang rumah sakit kita Ya. di Nenggolan, Di Nenggolan ya, di Samosir. Samosir. Nah, dulunya ini memang luar biasa, tapi sekarang mengalami penurunan. Jadi memang ditargetkan akan ada upaya pengembangannya ke depan, Ya. dan sudah digagasi. Tapi karena kita masih menantikan dana, panitianya sudah dibentuk. Tapi barangkali ini ke depan bisa kita lanjutkan seperti itu. Ya, tentu itu ide yang sangat menarik, apalagi nanti di Ghana, Afrika akan ada ide-ide masukan baru ya yang akan dibahas di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Kiranya itu bisa menjadi saran lah bagi pengembangan unit kesehatan di tingkat HKBP. Tentunya kita juga nanti akan eksposur, kita akan melihat bagaimana mereka menangani secara bersama. Tapi yang saya dengar dari teman-teman kita di Ghana, nah mereka juga walau berbuat kecil-kecilan, melakukan bantuan-bantuan, baik pelatihan-pelatihan organik, ya, melakukan promosi-promosi supaya kesehatan ini tuntas. Artinya mereka keluar dari persoalan-persoalan penderitaan. Dan setahu saya juga di promosi Bapak yang ada di brosur juga menekankan bagaimana di tingkat distrik itu ada fasilitas kesehatan ya untuk setiap pelayan yang ada di tingkat distrik. Nah, itu saya pikir ini penting sekali. Oh ya. Jadi saya sebutkan juga, dan ini harus kita perjuang ke depan. Akses rumah sakit yang disediakan pemerintah memang sudah tersedia, tapi perlu juga dilanjutkan atau dikembangkan di tingkat-tingkat distrik. Itu HKBP. Ya, memang ini tidak hal baru lagi bagi HKBP sebenarnya. Pengembangannya tersendat. Kenapa ini saya katakan tidak baru lagi? Kita lihat, kita sudah melakukan perayaan sending. Bagaimana konsep sending? Ya. Kita dengar tahun 1893 di Samosir sendiri, mereka melakukan pembangunan gereja, tapi tidak pernah terceraikan dengan soal. Jadi kalau ada bangunan gereja, pasti ada sekolah. Ada bangunan gereja, pasti ada rumah sakit. Ada bangunan gereja, pasti ada mix farming atau pertanian organik dan penyelamatan lingkungan dan penanaman pohon. Lihat. Nah, itu makanya saya katakan sebenarnya kita tidak ketinggalan dengan persoalan pemikiran ini. Yang jelas kita kurang melanjutkan. Kurang melanjutkan. Nah, tetapi kalaupun ini kita kurang melanjutkan, tadi seperti yang Johansen sebutkan, inilah perjuangan kita. Jadi saya coba, kita akan kolaborasi dengan tim kesehatan HKBP, rumah sakit HKBP, Universitas Nomensen. Nah, mereka juga sudah menelurkan atau menghasilkan
atau mahasiswa-mahasiswa yang lulusan kedokteran. Ini pun bisa kita combine. Ini bisa kita kolaborasi dalam mempercepat supaya kesejahteraan dan kesehatan ini cepat terselesaikan. Nah, seperti itu. Jadi saya mendengar ada klinik-klinik yang sudah ada di berbagai gereja. Nah, tetapi beberapa gereja ini tidak bisa dikembangkan, bahkan berhenti. Ini karena apa? Nah, barangkali ini karena kurangnya tenaga-tenaga medis atau kurangnya kemampuan dan kualitas. Ini perlu dibutuhkan. Makanya nanti kita akan berdiskusi dengan Universitas Nomensen dan rumah sakit Balige untuk mengembangkan klinik-klinik yang ada di berbagai distrik. Jadi kalau boleh nanti kita sekarang kan 32 distrik. Nah, kalau boleh per distrik ada klinik, luar biasa. Ini sudah dicoba oleh Preses kita, Samisihan di Balige. Nah, walau dekat dengan rumah sakit Balige, tapi mereka punya klinik. Saya sendiri sudah tinjau dan saya sudah diskusi dengan Pak Preses, tapi mereka juga masih membutuhkan pengembangannya ke depan, pemberdayaannya ke depan, fasilitasnya ke depan. Nah, ini tunggu apa lagi sebenarnya embrio-embrio kita sudah memiliki. Nah, tapi kalau ini tidak disambut, nah saya pikir kalau gereja hanya bertugas rutinitas, hanya khotbah melulu, tidak memikirkan masyarakatnya, kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan, kapasitas. Nah, itu sebabnya diakonia kita ke depan harus mampu peningkatannya di dalam capacity buildingnya, atau katakanlah kompetensinya seperti itu. Nah, tentu itu menjadi ide yang menarik mengingat banyaknya pelayan-pelayan penuh waktu yang sakit, ya tentu bisa difasilitasi dan dilayani di klinik-klinik kita di HKBP khususnya tingkat distrik dan kalau perlu ada di tingkat kuliah. Nah, yang berikutnya Bapak Preses mengingat seputaran juga kesejahteraan jemaat ya dan kesejahteraan pelayan kita juga tentu nanti juga akan dibahas di Ghana bagaimana seputaran kesejahteraan ini ya dan bagaimana gereja bisa berperan meningkatkan kesejahteraan pelayan dan kesejahteraan jemaat. Nah, berhubung HKBP saat ini tengah ada di dalam keadaan sentralisasi keuangan dan saya dengar juga Bapak Preses di Samosir itu mengembangkan suatu model ya di dalam segitiga emas terkait unit-unit usaha yang ada di distrik Samosir. Dan saya dengar juga itu bekerjasama juga dengan pemerintah kabupaten tadi ya. Nah, mungkin bisa diceritakan apa yang Bapak Preses kerjakan di Samosir seputaran unit-unit usaha tadi, biasanya bisa menginspirasi. Ya, benar, Abang Johansen. Nah, satu hal ya yang menarik, ya, warga HKBP ini mayoritas petani. Hampir katakanlah 60-70%. Hanya sekitar 25% atau lebih kecil dari situ warga kita di daerah transisi dan kota. Nah, tapi mayoritasnya kan ada di desa dan pasti berhadapan dengan pertanian, ya kan. Nah, jadi tadi kalau kita memang connect dengan soal kesehatan, ada sebuah istilah, you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Nah, jadi bagaimana kita juga, itu tadi saya katakan dalam sebuah program kita, penyelamatan alam ya, penyelamatan ekologi. Nah, persoalan ekologi kita sekarang memang hancur-hancuran, hampir diambang kepunahan. Nah, ini perlu diperhatikan, ya kalau tidak kita harus kolaps. Nah, jadi jangan ini sampai terjadi seperti itu. Tadi saya katakan bahwa kita di daerah pertanian. Nah, bagaimana kita memaksimalkan pertanian ini dalam pengembangan usaha, mengoptimalkan pertanian ini, mengoptimalkan sumber daya kita, sehingga memperoleh income generating. Nah, jadi kalau ini diolah maksimal, sehat dan berkelanjutan dan menguntungkan, ini harus ada sehat loh. Jadi kalau kita mau memproduksi sebuah makanan yang sehat, ini harus meminimalisasi kimia. Karena kimia bukan milik kita sebenarnya. Kita memiliki budaya sinurna pinahan, gabinan juga. Nah, sebenarnya daerah pertanian tidak bisa lepas dari filosofi ini. Nah, jadi kalau sekarang penyelamatan alam yang tidak karuan, atau kita tidak bisa selamatkan alam, maka ini akan memicu penyakit ya.
Ya itu dia. Jadi tadi ya kalau kita memang konsen dengan kesehatan ini, ya lingkunganmu, pertanianmu, you are what you eat, makananmu harus kau jaga. Jangan sampai kimia mendominasi kehidupan sehingga manusia bisa mati tiba-tiba kan seperti itu. Nah, jadi inilah usul kita. Memang seperti tadi yang Johannes sebutkan, Distrik 7 Samosir memang sudah mencoba melakukan ini. Ya, artinya seperti ini. Nah, Distrik 7 Samosir mencoba membuat beberapa unit usaha. Pertama, unit usaha restoran. Kedua, unit usaha galeri. Bekerja sama tentunya dengan pemerintah. Seperti yang tadi sebutkan. Jadi merangkul semua stakeholder akan mempercepat sebuah perubahan. Jadi jangan abaikan yang lain. Jangan katakan, kita saja. Olah kita mah itu nggak bisa. Nah, apalagi HKBP sekarang dalam konteks dokumen inklusif, ya harus bersama. Bersama kita bisa, itu sebenarnya. Nah, saya lanjutkan. Usaha yang lain di distrik kita ada namanya guest house. Ada mixed farming. Dipadu dengan anggur. Baru ada kantor distrik dan PAUD Oberhausen. Nah, tetapi ini kan sebenarnya bukan hanya mencari untung ansih. Ya kan? Nah, artinya jangan seperti ini. Nah, janganlah pula distrik hanya diuntungkan. Warga kita kan jadi miskin. Bukan. Nah, ini sebenarnya memotivasi warga kita di tengah-tengah dunia pertaniannya supaya mampu mengoptimalkan lahannya. Ya, karena persoalan petani kan pemasaran. Satu lagi persoalan petani adalah pemasaran dan kemampuan, kompetensi. Kalau mereka mempunyai lahan tapi tak bisa memproses, tidak mampu mengolah, nah, itu tak mungkin ya. Nah, dan yang lain, kalau mereka tidak mampu mengoptimalkan apa yang sudah mereka produksi, artinya seperti ini. Kalau mereka sudah memiliki cabai misalnya, cabainya dijual hanya cabai, nah itu kan kurang beruntung. Nah, bagaimana mereka mengolah cabai menjadi bumbu giling? Nah, ini kan menambah pendapatan juga. Nah, jadi karena tadi persoalan pasar, maka kita akan geser ke galeri. Kita akan geser ke restoran. Jadi daerah pertanian ini kita akan optimalkan, kita akan pasarkan di distrik. Di distrik kita sendiri. Nah, artinya mereka kita bantu dalam soal pemasaran. Nah, seperti itu. Jadi itu memang ide yang sangat menarik, bahwa kalau bicara kemarin dengan Pendeta Dr. JR Hutauruk, ya, beliau juga mengatakan bahwa ide pergunungan itu sebenarnya bagaimana pelayan Tuhan memberikan contoh terlebih dahulu, ya, bagi jemaat, dan itu telah terrealisasi di HKBP Distrik 7 Samosir. Ada ruang pemasaran sekaligus juga melatih jemaat untuk bisa lebih berdaya saing, ya, untuk memasarkan produknya, bagaimana pertanian organik. Itu ya. Ya, tadi ada saya lupa. Tadi kan menyangkut soal sentralisasi tadi ya. Nah, soal sentralisasi kan kita memang beberapa bulan yang lalu HKBP Distrik 7 Samosir berangkat memberikan katakanlah pendapatannya atau keuntungannya ke sentralisasi. Memang tidak seberapa, 10 juta. Tapi hanya sekedar memotivasi teman-teman, ya. Nah, karena Samosir juga bisa, kenapa yang lain tidak? Nah itu. Jadi artinya seperti ini. Nah, tadi setelah mereka mempersembahkan ini ke galeri, ke restoran, nah, kita kan memiliki untung juga. Walau 80% ada untuk warga masyarakat, 10% dan 20% ada kita. Ini kita kumpul. Nah, ternyata ini bisa memadai juga untuk listrik. Ya, dan sebagian inilah kita serahkan. Nah, seperti itu. Jadi, nah, ke depan kan artinya memang kita berharap supaya sentralisasi kita ke depan akan mampu mencukupi segala hal. Tapi kita kan masih merangkak ini. Masih belajar ini. Nah, oleh sebab itu saya pikir kita tidak hanya fokus kepada warga dan
nilai keuangannya, karena ini kan fluktuatif. Ya. Tapi kalau semua distrik, semua warga kita, semua gereja, resort kita berusaha membuat sebuah usaha masing-masing, Ya. dan mempersembahkan yang terbaik kepada BPSK, saya pikir. Nah ini sudah mulai ya, Ya. udah mulai hampir banyak. Nah ini saya pikir ke depan kita tidak akan menjadi soal lagi dalam soal sentral. Jadi tidak hanya bergantung kepada jemaat, tetapi baik pelayan itu Ya, unit-unit usaha, punya unit usaha mendukung. Iya. Iya. Mendukung sentralisasi. Oke. Ya. Mungkin itu aja, atau ada yang mau disampaikan oleh Bapak Preses terakhir, Ya, pesan-pesan kepada segenap pemirsa. ya, saya pikir diakonia ini adalah milik kita bersama. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena persoalan diakonia bukan persoalan institusi, dan bukan hanya dimiliki oleh institusi, dilakukan oleh institusi, mari kita lakukan secara bersama. Diakonia kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada dunia sekitar kita, pada lingkungan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah milik Tuhan, mari implementasi secara bersama. Supaya Tuhan semakin dimuliakan, dunia semakin bersorak-sorai, alam semakin bersukacita. Makanya dengan demikian, dunia kita ini akan diambang kesempurnaan, bukan diambang kepunahan, tetapi akan berubah menjadi dunia yang baik, yang sempurna. Seperti dalam Wahyu, kita akan memiliki bumi dan dunia yang baru. Terima kasih atas kesempatan ini berbicara dengan Saudara Johansen. Ya, itu perbincangan yang sangat menarik dengan Bapak Preses Samosir, Abang Pendeta Renjus Pinggultom SDMA, yang sebentar lagi akan berangkat ke Afrika. Mari kita doakan agar perjalanannya dan diskusinya di sana juga menghasilkan ide-ide yang sangat menarik bagi pengembangan diakonia gereja-gereja dunia, dan khususnya bisa ditayangkan. gereja HKBP. Kita bisa tayangkan. Ya, dan nanti juga akan kita tayangkan liputan perjalanan beliau ke Ghana, di Afrika, dan ide-idenya bisa menyebar dan menjadi inspirasi bagi kita. Dan kita doakan juga beliau yang akan menjadi calon kepala departemen diakonia HKBP ya. Ya. Mari kita doakan dan kita dukung kiranya boleh menang di dalam sinode HKBP yang akan berlangsung di awal Desember 2024 ini. Dan tadi udah banyak pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan diakonia HKBP. Kiranya mari kita doakan boleh terrealisasi untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Sekian diskusi kali ini, diskusi yang sangat menarik ini, kiranya boleh menginspirasi kita semua jemaat Tuhan. Mohon Bapak Ibu dukungan kita bersama. Biarlah Tuhan yang memilih dengan perantaraan saudara-saudara utusan Sinode Gudang pada 2024-2028 sesuai dengan janji MDGs, SDGs, Sustainable Development Goals. Tuhan Tuhan memberkati semua. terima kasih.